البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan kajian dari guru kita, mari sama-sama kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat, yang saya muliakan kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, beserta istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada keluarga ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga ini dari fitnah-fitnah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap langkahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada para jamaah alladzina lam yuzkar ismuhum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dalam majelis yang mulia. Pekan kemarin saya sampaikan dari Sayyidina Ibnul Mubarak, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala fihi thalatha hisalin. Allah Subhanahu wa taala kalau sayang kepada hambanya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 perkara dalam dirinya. Yang pertama fikhan fid din. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa pahamkan dia dalam syariat-syariat agama. Yang kedua yaitu wazahadatan fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya zuhud di dunia. Kemarin sudah saya jelaskan apa maknanya zuhud. Zuhud itu antamlika syai' wala yamlikaka syai'. Kamu punya dunia tapi kamu tidak cinta dengan dunia. Itu namanya zuhud itu. Kemudian yang ketiga al-istighal bi uyubihi. Sibuk dengan aibnya sendiri. Jadi nggak sibuk ngurusin aib orang lain. Mudah-mudahan
tiga perkara ini ada dalam diri kita. Kalau dalam tiga perkara ini ada dalam diri kita, berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Maka pada malam hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bahas satu ayat dari kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, yang menjadi rukun iman ketiga atau keempat, ya. Di antaranya rukun iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Nabi Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar, ya. Itu semua menjadi rukun buat kita. Kalau seumpama kita mengingkari rukun iman yang 6 ini, maka iman kita mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jumlah ayat itu sebagian ulama berpendapat ada 6.666 ayat. Sebagian lagi mengatakan hanya 6.600. Banyak perbedaan pendapat mengenai ayat Al-Quran. Tetapi yang penting kita setiap orang beriman ini wajib mengimani setiap huruf dalam Al-Quran. Karena setiap huruf dalam Al-Quran mempunyai makna yang besar dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu sebagian ulama mengatakan kalau seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan seluruh ayat Al-Quran, maka cukup dalam lafaz Bismillah itu. Dari lafaz Bismillah itu dikumpulkan lagi, dirangkum lagi, diringkas lagi, cukup di dalam lafaz baknya, di dalam huruf baknya lafaz Bismillah. Kemudian dari baknya itu titiknya, karena bak itu kan ada titik di bawah tuh. Itu kata para ulama yang merangkum semua syariat-syariat agama. Dari mulai syariat yang Allah berikan kepada yang mulia Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diringkas dalam titiknya di huruf ba. Disebut dengan nuqtatul wahdaniyah, artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha satu. Saya di rumah tuh punya kitab namanya Bahsul Basmalah. Itu kitab tebalnya segini, Bapak Ibu, segini tebalnya nih. Dan itu hanya membahas lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Belum ngebahas ayat-ayat Allah yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit. Bagaimana ayatnya Ustaz? Wa ma utitul ilma wa ma utitu minal ilma illa qalil. Tidaklah minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit sekali. Yang sedikit aja banyak ribuan tafsir. Nanti Imam Tobari menafsirkan bismillah seperti apa? Nanti Imam Ibnu Katsir menafsirkan bismillah seperti apa? Nanti Imam Ar-Razi menafsirkan bismillah seperti apa? Nanti Imam Az-Zarkasi menafsirkan bismillah bagaimana? Imam As-Sawi, tafsir Jailani, tafsir Qurtubi, itu berbeda-beda pendapat. Maka itulah saking besar dan saking dalamnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ghazali mengatakan seperti Bahrul Amik, seperti lautan yang enggak ada dasarnya. Dari banyak ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, kecuali hanya sedikit, seperti antum mencelupkan kelingking antum di tengah lautan, kemudian antum angkat, ada sisa air yang menempel, itu ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita. Berarti masih ada samudra yang besar. Ya, ada ribuan hadis, bahkan jutaan hadis. Dari Imam hadis ada, Masya Allah, banyak sekali. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah, beliau hafal 600.000 hadis. Imam Tirmizi hafal hampir 500.000 hadis. Imam Muslim hafal 600.000 hadis. Itu banyak hadis-hadisnya Rasulullah yang beliau hafal itu. Dan itu dari sedikit ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita akan bahas satu ayat dari pendapatnya para ulama, ya,
Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman. Maka kewajiban buat kita yang merasa beriman, ada seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, ma makna iman? Iman di sini kata para ulama artinya al-imanu aqdun bil qalbi. Iman adalah keyakinan yang betul dalam hati kepada Allah. Menafikan selain Allah. Makanya dua kalimat syahadat itu diawali dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada segala sesuatu yang bisa memberi manfaat illallah kecuali Allah. Tidak ada yang kaya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah. Semuanya dinafikan. Dinafikan oleh kita. Maka orang yang betul imannya adalah aqdun bil qalbi. Al-imanu aqdun bil qalbi. Ada keyakinan yang sempurna dalam hati kita. Bahwasanya selain Allah nggak bisa memberikan manfaat. Selain Allah nggak bisa memberikan madarat. Ya, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa memberikan madarat hanya Allah. Sekalipun siapapun, hatal anbiya pun tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ya, tidak bisa memberikan hidayah. Kalau hidayah ada di dalam ucapan yang baik, ada dalam ucapannya Rasulullah, maka orang yang pertama kali dapat hidayah adalah pamannya. Tetapi hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ada orang ahli ibadah, kalau Allah azab, ya terserah Allah. Karena kita semua milik Allah. Ada orang ahli maksiat, kalau Allah ampuni dosanya, ya terserah Allah. Karena itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu aqdun bil qalbi. Kemudian yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Ketika hati sudah yakin, maka ada ucapan, membenarkan. Dia benarkan dengan apa? Dengan lisannya. Dia menceritakan kebaikan-kebaikan Allah. Dia menceritakan bagaimana kebaikan Allah kepada dirinya. Karena kata para ulama, idza taqarrara al-'abdu fi 'azamatillah ma asau alaihi. Orang tuh kalau sibuk membicarakan kehebatan Allah, maka tidak ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Hari ini kenapa kita bermaksiat kepada Allah? Karena kita nggak pernah bicara kehebatan Allah. Kita merasa kalau kita nggak dilihat oleh Allah. Jadi iman kita ini hanya iman keturunan, bukan iman keyakinan. Kalau para sahabat imannya iman keyakinan. Sehingga apapun yang terjadi dengan para sahabat, maka iman tidak akan keluar dari dalam dirinya para sahabat. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu diseret oleh kuda tercepat di atas padang pasir yang begitu panas, ditindih oleh batu yang begitu besar, dicambukin sampai nyambukin itu sampai capek. Dia mengatakan al-ahad, 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 hanya Allah yang maha satu. Padahal waktu itu kata para ulama, orang-orang kafir Quraisy paling benci dengan kalimat, dengan kata-kata al-ahad. Tapi karena keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus mengucapkan iqraru bil lisan, dia sampaikan dengan lisannya. Allah adalah zat yang maha satu. Allah adalah zat yang maha baik. Dia sampaikan kepada orang-orang yang jahat. Dia tidak punya ketakutan dalam hatinya. Yang penting Allah ridho kepadanya. Dia sampaikan dengan pengakuan lisannya. Maka ini adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Setelah ada keyakinan dalam hati, maka ada pengakuan di lisan. Kemudian yaitu yang ketiga, wa amalun bil arkan. Ada aplikasi dengan apa? Kita mengamalkan semua perintah Allah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, setelah kita yakin dalam hati, ada pengakuan di lisan, maka untuk memberikan contohnya adalah untuk menjadikan kalau kita betul-betul iman sempurna kepada Allah, maka kita harus mengerjakan syariat-syariat Allah. Apa syariat Allah?
Allah Subhanahu wa taala telah katakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5. Bunyal Islam ang tashhada alla ilaha illallah wa iqamis shalah, menegakkan salat dalam keadaan apapun. Orang tuh kalau nggak bisa sholat berdiri maka duduk, kalau nggak bisa duduk iftiras maka dia tidur miring, kalau nggak bisa tidur miring maka dia terlentang, kalau nggak bisa terlentang apa yang dia bisa anggota badan mereka, apa anggota badan dia yang masih bisa bergerak, maka lakukan sholat dengan anggota badannya yang masih bisa bergerak. Kalau nggak bisa sholat dengan anggota badannya, dengan hatinya. Kalau sudah nggak bisa semuanya baru disolatkan. Hari ini orang banyak yang meninggalkan sholat, berani meninggalkan perintah yang paling agung, ya, berani meninggalkan perintah yang paling sempurna. Padahal sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan untuk umat ini yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa itaiz zakah, menegakkan zakat. Maka ayat ini kata para ulama dalam beberapa tafsir bahwasanya ayat ini perintah kepada kita untuk menegakkan zakat. Maka di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, anfiqu, infakkanlah sebagian harta kalian, bukan semuanya. Allah nggak minta semuanya dari kita, Allah minta sebagian dari kita. Maka Imam Hasan radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam tafsir Qurtubi, hiya az-zakatu al-mafrudatu, yang dimaksud infak dalam ayat ini adalah zakat-zakat yang diwajibkan oleh Allah. Zakat yang diwajibkan oleh Allah dalam syariat fikih itu ada berapa? Ada 5. Ya, zakat yang diwajibkan itu ada 5. Yang pertama adalah zakat perniagaan, zakat perdagangan. Yang kedua zakat ternak, ya, hewan ternak. Hewan ternak itu apa aja sih? Ada berapa? 5 ya Ustaz ya? Ada dho'an, ada ma'az, kemudian ada apa lagi? Syah, ada ibil, ada bakor. Dho'an itu kambing domba, ya. Dho'an, saya tulis dulu. Nih, perkara yang wajib kita zakati dalam syariat Islam. Dho'an, yaitu domba. Bagaimana ayatnya? Wa minal baqaris naini wa minal do'nis nain. Qul adzakara ini harrama amil ungsayaini ammashtamalat alaihi arhamul ungsayain. Apa itu? Terusnya ada ma'az. Ma'az itu kambing kacang. Apa? Kambing Jawa ya? Kambing kacang apa kambing Jawa nih? Hah? Sama? Hah? Sama nggak Mas Ridho? Mas Ridho orang Jawa sama nggak? Hah? Yang ketiga yaitu ada bakor, sapi. Yang keempat ada ibil, unta. Apalagi? Satu lagi apa lagi? Dho'an, ma'as, bakor, ibil. Terus syah ya? Satu apa Ustaz Reza? Satu apa? Kambing apa dia? Sama aja kambing ya? Kambing semua cuma beda usia ya? Iya. Jadi jangan ngasih nama anak Bintu Labun ya. Nah, saya nggak persiapan ini fikih karena di bab zakat ini yang penting kita tahu ini aja ya. Dari hewan ini loh yang wajib dizakati. Nanti yang 5 wajib dizakati itu pertama adalah perniagaan. Kemudian yaitu ternak nih tadi. Kemudian apalagi? Pertanian.
Dan ini nggak semuanya ya, kecuali yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Ayatnya apa? Yang ada anggur segala macam itu. Bagaimana ayatnya? Ainul Hufaz. Nah itu, dicari ayatnya sampai nanti nih. Kemudian yang keempat yaitu apa lagi? Emas perak. Emas atau perak. Yang kelima, rikas. Rikas sama apa, Ustaz Reza? Enggak, sama makdan ya apa? Makdan ya? Yaitu rikas ini artinya barang apa? Barang temuan ya? Barang temuan. Yang kedua, makdan adalah barang ini, kayak pusaka-pusaka begitu. Barang-barang lama, barang-barang lama tuh, barang-barang kuno, pusaka atau barang kuno. Ya itu wajib dizakati itu. Ini barokahnya ngaji ada ustadz-ustadz jadi kebantu nih. Ya, alhamdulillah ya mas. Jadi angfiku di sini kata Imam Hasan dalam kitab tafsir Qurtubi, hiya az-zakatu al-mafrudatu. Ya, kalau nanti teman-teman coba teman-teman buka handphone, buka surat Al-Baqarah ayat 254. Ayo, coba kita ngaji sambil lihat ayatnya. Biar makin paham. Coba teman-teman buka ayatnya. Yang punya handphone tinggal dibuka ayat surat Al-Baqarah ayat 254. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian tuh untuk senantiasa menunaikan zakat. Ai bima'na al-mafrudatu az-zakatu al-mafrudatu. Yaitu zakat yang telah diwajibkan. Dalam kitab Waraqat itu disebutkan al-amru tadullu 'alal wujub. Setiap ada perintah dari Allah kepada hambanya, maka itu bermakna wajib. Ya, al-amru tadullu 'alal wujub. Setiap ada perintah dari atasan kepada bawahan, maka itu bermakna wajib. Maka angfiku di sini sebagian ulama dalam beberapa riwayat tafsir mengatakan hiya al-mafrudatu, yaitu zakat yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya, bagi para pedagang, bagi para pengusaha, jangan sampai meninggalkan zakat perdagangannya. Jangan sampai meninggalkan zakat perniagaannya. Jangan sampai meninggalkan zakat pertaniannya. Karena ini adalah perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam fadilah sedekah dikatakan, kalau orang kaya senantiasa membayar zakat malnya, maka tidak akan ada lagi di dunia ini orang-orang yang miskin. Dan fadilah sedekah itu, kalau dibaca fadilah sedekahnya itu, kalau dalam satu negara kok masih banyak orang yang melarat, berarti orang kayanya yang kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau menunaikan zakat malnya. Ya, dia tidak mau membayar zakat malnya. Dan zakat yang wajib buat kita, bagi teman-teman yang mungkin penghasilannya tidak seperti Mas Rido, tidak seperti setiap Ramadan sekali, yaitu disebut dengan zakatun nafs atau disebut dengan zakatul fitri. Kapan mulai boleh membayar zakat tersebut? Dari mulai malam tarawih pertama. Sampai kapan? Sampai sebelum khotib naik ke atas mimbar untuk menunaikan khutbahnya. Maka dari 31 hari itu, tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, tambah lagi tanggal 1 Syawal, teman-teman masih boleh mengeluarkan zakat fitrah, yang penting sebelum khotib naik ke atas mimbar. Paham di sini? Nah, maka ulama berbeda pendapat, ya. Untuk lebih hati-hati, bagi kita khawatir takut sasarannya tidak ada, maka kita diperbolehkan mengeluarkan zakat di pertengahan bulan Ramadan. Berapa?
ukurannya 3,5 liter atau 2,5 kilo ya. Kalau di Jawa kan kiloan makanya ya. 2,5 kilo. Itu wajib buat kita. Nah, bagi teman-teman yang penghasilannya di atas rata-rata, kalau dikalkulasikan dalam 1 tahun duitnya sampai 100 juta, ya, tabungannya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hartanya dia. Ya, 2,5% aja. Kalau seumpama zakatnya terlalu besar, maka ulama fikih berpendapat bolehnya mengeluarkan zakat tersebut sambil diangsur. Yang penting jangan sampai kepada tahun berikutnya. Paham nggak? Contoh, waduh, saya banyak banget nih hartanya. Kalau 2,5% dari harta saya mungkin sampai 250 juta. Maka kalau mengeluarkan langsung 250 juta kan takutnya berat. Maka boleh diangsur. Sebulan ngasih berapa juta, yang penting nanti jangan sampai lewat di tahun itu. Sehingga nanti tahun berikutnya dia hitung lagi. Begitu terus diperbolehkan dalam pendapat ulama. Jelas di sini insyaallah? Jelas ya? Kemudian waqala Ibnu Jurai, ya, waqala Ibnu Jari, hadhil ayat tajma'u zakah al-mafruḍah at-tatawwu. Imam Ibnu Jurai beliau mengatakan ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat wajibnya zakat. Pendapat yang kedua yaitu berinfak atau bersedekah. Kita harus paham apa maknanya infak, apa maknanya sedekah, apa maknanya zakat. Kalau zakat mengeluarkan harta kita sesuai dengan nisab. Dan ada aturannya, hanya setahun sekali, namanya zakat. Jadi saya nggak setuju tuh dengan zakat-zakat profesional di depan-depan masjid. Pak, mohon maaf, boleh ngobrol sebentar? Baik. Bapak penghasilan berapa? 10 juta, alhamdulillah. Oh, kalau begitu Bapak harus mengeluarkan zakatnya Pak 2,5%. Kentir namanya itu orang. Miskinin orang namanya kayak gitu. 10 juta belum bayar kontrakan, belum bayar cicilan mobil, belum bayar nanti beli susu anak. Sehingga kalau nanti ditabung itu duit nggak sampai 10 juta, cuman ada 2 juta. 2 juta kalau dikali 12 berapa? Berapa? 24 juta. Sampai ke 100 juta apa enggak? Jadi orang yang penghasilan 20 juta sebulan pun dia tidak berhak menunaikan zakat bulanannya. Paham nggak di sini? Paham nggak? Ini disuruh cerdas kita ini. Paham ya? Jadi yang wajib zakat itu adalah harta yang satu nisab yang sudah tersimpan selama satu tahun. Baru dikeluarkan zakatnya 1 tahun sekali. Dan hitungannya, kalau saya belajar dulu di Temboro sama Ustadz Abdurrahim, wajib menghitung dengan bulan Hijriah. Nah, kita kan nggak hafal nih bulan Hijriah. Ya kan, tahunnya kan Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya. Maka paling enak banget bulan-bulan yang sudah paham seperti Ramadan, Muharram, kemudian Rabiul Awal atau Zulhijjah. Paham di sini insyaallah? Paham ya? Itu zakat. Apa tuh zakat tadi? Mengeluarkan harta sesuai dengan nisab. Dan ada hitungannya. Kalau infak, mengeluarkan sebagian harta kita tetapi tidak ada hitungannya, itu namanya infak. Mas Ridho punya uang 200 juta, dia mau infak 20.000 juga silahkan, namanya infak. Bener nggak? Dia mau infak 10.000 juga silahkan, namanya infak, bukan zakat. Kalau zakat beda lagi. Setiap zakat pasti sedekah, setiap infak pasti sedekah. Paham nggak? Tapi setiap sedekah belum tentu zakat dan infak. Bener nggak? Perhatikan nih. Setiap bapak ibu zakat itu pasti dikatakan sedekah. Karena mana sedekah itu global umum. Setiap bapak mengeluarkan infak setiap Jumat 50.000 itu dikatakan infak. Tapi belum tentu sedekah itu dikatakan infak dan zakat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan apa saja yang kamu buat namanya sedekah. Wa tasbihatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah. Takbir yang kamu baca, Allahu Akbar, lagi nyantai, Allahu Akbar, sedekah kata Nabi. Kemudian kamu bersyukur, alhamdulillah, sedekah kata Nabi.
Kamu menolong orang, sedekah kata Nabi. Bahkan senyum kamu di hadapan saudara muslim kamu itu pun dinamakan sedekah. Paham nggak di sini? Harus bisa membedakan ya antara zakat, infak dan sedekah. Coba saya mau tahu satu orang, ulang. Kukuh. Zakat, infak, sedekah. Belum siap. Bang Dikin coba. Sedekah segala kebaikan yang kita lakukan. Zakat harta yang dikeluarkan setiap tahunnya dan ada hitungannya. Kalau infak harta yang dikeluarkan kepada siapa saja. Kalau zakat dia ada apa ya? Ada sasarannya. Sasarannya yang 8 itu. Silakan dibaca Ustaz Gifari. Innama shadaqatu wal amilin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah. 8. Zakat nggak boleh ke masjid. Ini kadang-kadang ada masjid berasnya masih 1 ton, belum dibagi semuanya, dijual ke Pak Haji juragan beras, duitnya buat masjid, haram hukumnya. Paham? Ya. Dan panitia, perhatikan ini kata-kata saya. Ya, panitia zakat tidak mendapatkan, tidak ada haknya menerima zakat fitrah. Paham ya? Nah, tolong di garis bawah ini pakai huruf besar semuanya ini. Kalau dimasukin YouTube, ya. Panitia zakat yang dengan sendirinya dia ya mendaftarkan dirinya ke ketua masjid untuk membantu jalannya supaya zakat ini baik, teratur, maka orang seperti itu tidak mendapatkan zakat fitrah dari beras yang ada. Paham di sini insyaallah. Apalagi? Duitnya, iya. Allahu Akbar. Jadi kalau seumpama misalnya kan sekarang banyak nih Mas Ridho di Al-Mu'idoh terutama ya, alhamdulillah sudah 3 tahun ini saya jadi panitia zakat. 3 tahun ini tidak ada tuh teman-teman yang bagi zakat dapat zakat, nggak ada. Saya tanya dulu, antum siap jadi panitia zakat? Siap Ustaz, tapi nggak dapat zakat. Mundur deh kalau gitu, kalau nggak dapat. Banyak yang kayak gitu. Bahkan ketika ada orang-orang yang tidak dapat zakat, biasanya nih ya, biasanya dapat zakat. Pas saya maju jadi ketua panitia zakat, dia nggak dapat, marah-marah. Padahal dia Pak Haji. Kenapa saya nggak dapat zakat ini? Wah, ya Bapak boleh dapat zakat, tapi masukkan kategori miskin atau fakir, siap nggak? Jadi antum-antum semua di sini, menurut saya, orang-orang yang mampu untuk zakat, ya, orang-orang yang mampu untuk zakat. Sehingga kalau seumpama modelnya misalnya kayak si Aji, kodanya dapat zakat, ya kan, nggak apa-apa. Tapi kodani masukin mau mana nih? Mau fakir atau miskin? Ya, Aji mau fakir atau miskin? Si Aji kemarin saya gituin, ente mau dapat beras nggak Ji? Mau sih, ya kan? Lumayan buat bikin lontong. Ya tapi nggak apa-apa. Tapi masukin kategori fakir atau Ketika nama itu tercatat fakir, malaikat mengamini, maka fakir terus-terusan. Nauzubillah min zalik. Ya. Kalau kata Gus Baha itu, kalau kata Gus Baha sering sampaikan, amil tuh dulu amil tuh ya. Orang-orang yang memang dipilih oleh pemerintah setempat dan dia datang capek setiap rumah, datang sembari di bawah, di pinggul. Kalau sekarang makan amil sembari ngerokok, kata Gus Baha, sembari ngopi. Diumumin, bagi para jamaah Masjid Al-Uswah yang mau bayar zakat silahkan datang ke masjid, ditunggu waktunya sampai jam 10. Dianya ngopi aja. Mau dapat dari mana, kata Gus Baha, orang enak begitu. Dikasih gorengan lagi katanya. Iya. Loh kalau kita sekarang pengen dapat zakat aja. Ingat, hanya 8 kelompok yang dapat itu. Ya. Kalau ada teman-teman sebagai ketua-ketua masjid, kok malam 1 Syawal itu beras belum dibagikan, maka antum akan berhadapan di hadapan Allah nanti. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kenapa kok ini beras belum dibagikan? Padahal kalau bisa itu beras dibagikannya 2 hari sebelum Lebaran. Kenapa? Biar nanti orang yang nggak bisa beli beras itu bisa bikin ketupat, bisa buat makan. Kalau seumpama ada orang fakir yang dia tidak mampu zakat dan malam 1 Syawal dia mendapatkan beras cukup untuk makan sampai 3 hari ke depannya, maka dia wajib untuk zakat dirinya sendiri.
Paham? Contoh. Ada namanya misalnya, siapa namanya di sini? Fulan jangan. Fulan. Ya, Fulan. Si Fulan ini orang miskin. Ya. Orang miskin. Maka saya sampaikan, dia anak ngajiplo, teman-teman ngajiplo, kalau zakat kesimpulan aja. Dari Kodani zakat 4 orang. Dari saya zakat 5 orang. Dari Mas Ridho zakat 5 orang. Dari Ustadz Reza zakat. Dari Ustadz Gifari zakat. Sehingga pas malam 1 Syawal, pas kita ke rumahnya ada beras 3 karung. Kita tanya, Fulan, beras 3 karung ini cukup nggak buat makan sampai 3 hari ke depan? Oh, kata dia cukup. 3 bulan. Nah, cukup. Berapa keluarga di rumah? Cuman saya, istri sama anak 2. Oh, kalau begitu antum wajib wajib. Kenapa? Karena ada apa? Karena ada kelebihan harta. Sehingga dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia mengatakan, "Oh, ini mah 3 karung gini mah nggak cukup ini. Karena anak saya 48." Misalnya. Maka dia nggak wajib zakat. Paham nggak di sini? Jelas di sini insya Allah? Jelas ya? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang kepada kamu satu hari di mana tidak ada lagi persahabatan. Yaitu tandanya hari kiamat. Memang hari kiamat itu orang-orang sudah dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, ya. Orang-orang yang selamat pada hari kiamat adalah orang-orang yang membawa qalbun salim, hati yang betul-betul soheh, hati yang betul-betul sempurna di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari di mana anak kamu nggak ada lagi harganya. Harta kamu nggak ada lagi harganya. Persahabatan kamu yang dulu betul-betul besti sejati di dunia, itu pun sudah tidak ada lagi harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha, kata Allah, kecuali orang-orang yang datang kepada aku biqalbin salim, dengan membawa hati yang sempurna keimanannya. Maka di sini dikatakan yang dimaksud qalbun salim menurut para ulama adalah yaitu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, senantiasa menjaga perintah-perintah Allah. Al-qalbul salim ayya'lama anna Allah haqqun. Ya, Imam Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih beliau mengatakan yang dimaksud hati yang bersih adalah ayya'lama, dia mengetahui annallaha, bahwa sesungguhnya Allah hakun adalah zat yang betul-betul hak wajib disembah. Rasulullah pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, ya bin al-Khattab, idhab fanadi fin nas man qala annallaha hakun dakhalal jannah. Wahai Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, sampaikan kepada mereka di luar sana, kata Rasulullah, siapa yang mengatakan Allah adalah hak, zat yang maha satu, maka wajib baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini dalam hati kita tidak ada ilah kecuali Allah. Maka ini adalah doa yang senantiasa dipanjatkan Nabi dalam setiap tahajudnya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu antal haq. Ya Allah, engkau hak, ya Allah, engkau pasti, ya Allah. Nah, orang-orang yang ketika mati dengan membawa keyakinan yang betul kepada Allah, berarti dia membawa qalbun salim, membawa hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi berjanji? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengatakan bahwa Allah hak, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Wajib baginya masuk ke dalam surga. Kalimat ini mudah diucapkan, tapi sulit buat orang-orang nanti yang naja. Apa itu naja? Dia akan bertarung dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa,
Dia akan bertarung dengan kesakitan yang dia rasakan. Dia akan bertarung dengan kehausan yang kata Nabi, orang sakaratul maut apabila dituangkan air lautan semua ke dalam mulutnya, maka Nabi mengatakan tidak akan pernah hilang dahaganya. Dan kita akan merasakan itu semuanya. Hari ini kita mudah mengucapkan Allah, hari ini kita mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak tahu nanti ketika kita akan dihadapkan dengan malaikat malakul maut, bagaimana keadaan kita. Bagaimana keadaan kita? Kehausan, melihat Masya Allah janji-janji Allah, melihat bagaimana Allah telah menunjukkan kepada kita, inilah orang-orang ahli neraka. Oh, inilah orang-orang yang tidak taat kepada aku, kata Allah. Inilah orang-orang yang dulu berzina, inilah orang-orang yang dulu minum khamar. Semua diperlihatkan oleh Allah. Maka kata Nabi, sebelum dia masuk ke dalam kubur, semuanya sudah tampak. Semuanya sudah tampak di hadapannya. Sehingga orang yang beriman, imannya sempurna kepada Allah. Dalam kitab kemarin kita baca Riyadhus Shalihin itu bab tentang kematian sama teman-teman Al-Mau'izah, ya. Orang iman kalau dia mau meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ribuan malaikat sambil membawa kain kafan yang terbuat dari sutra dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditaburi dengan minyak-minyak hanut, minyak-minyak misik. Kemudian Israel akan mengatakan kepadanya, Assalamualaikum, saya adalah utusan Allah, saya ingin ngambil nyawa kamu. Itu pun kata Nabi masih kesakitan. Ketika sudah dicabut nyawanya, dia akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama ditanya, siapa itu? Ini adalah Fulan ibnu Fulan. Dia adalah orang yang baik. Sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya sudah ridho dengannya, maka kembalikan dia ke tempatnya semula. Aku ciptakan dia dari tanah, maka dia akan kembali ke tanah. Kembalikan dia ke tanah, maka dia akan turun lagi dalam langit ketujuh, dan dia akan melihat siapa saja orang yang menangisinya. Dia akan melihat siapa saja orang yang mentertawakannya ketika dia mati. Dia akan melihat siapakah anak dia. Dia akan melihat siapa yang memandikannya. Dia akan melihat siapakah yang mengkafaninya. Dia akan terus melihat. Kemudian dia terus beristighfar kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang-orang yang mengkafani, memandikan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diletakkan dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dua malaikat dan bertanya kepadanya, dia bisa jawab semuanya. Maka Allah berfirman kepada dua malaikat itu, buka. Kata dia, buka, kasyaf, buka matanya. Kemudian perlihatkan matanya dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Ya. Perlihatkan dia dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin-angin surga datang kepadanya sebelum dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang membawa qalbun salim. Orang yang membawa hati yang bersih. Nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan. Yuhsyaru ma'al anbiya. Dia akan dibangkitkan di belakangnya para nabi. Dia akan dibangkitkan di belakangnya para siddiqin. Berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Siapakah mereka? Mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia tidak zalim kepada hamba-hambanya Allah. Dia tidak zalim kepada anak buahnya. Maka Nabi paling marah kepada antum semua yang sebagai atasan-atasan, kata Rasulullah. Ya, aku sangat marah kepada kalian apabila ada orang yang kerja kepada kalian dan sudah waktunya gajian tetapi antum lambat-lambatkan. Ya, maka Allah akan murka kepada antum, aku pun akan marah kepada antum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Maka itu kita harus senantiasa berpikir, hari di mana nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua dalam keadaan gelisah. Semua dalam keadaan susah. Apa yang disebut dengan hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tahu hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha indahu ilmus saah. Bagaimana surat Luqman itu ayatnya? Coba hufad. Innallaha indahu ilmus saah. Terus wa indahu. Terus itu sebelumnya itu apa? Ada 5. Ada 5 perkara yang kita nggak tahu kecuali Allah yang tahu. Baca coba surat Luqman, Ustaz. Coba Mas Ridho, surat Luqman dibaca tolong. Oke, sebelumnya innallaha indahu ilmus saah
wa yunazzilul ghaitsa. Yang tahu 5 perkara ini hanya Allah. Yang lain nggak ada yang tahu. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi mengatakan, ma'adat talaha. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat? Mas Ridho, apa yang Mas Ridho siapkan untuk hari kiamat? Nah, Pak Ibrahim, apa yang Pak Ibrahim siapkan? Badiru bil a'mali salihah. Senantiasa berusaha buru-buru untuk mengerjakan amal soleh. Yang pertama, hari kiamat nggak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Hatal anbiya, Nabi pun tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, yas'alunaka anis saati yas'alunaka anis saati ayyana mursa, itu bukan? Itu orang-orang bertanya, kapan hari kiamat, kapan hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala, antum nggak tahu usah mikirin hari kiamat, udah. Saya yang tahu hari kiamat. Ya. Kalau kemarin dulu tanggal 12 bulan 12 2012 nanti hari kiamat, ya pokoknya anak ngaji pro nggak ada kayak gitu-gitu. Selagi masih ada orang yang bilang Allah, santai udah pokoknya. Ini sekarang masih ada yang ngaji, masih ada yang zikir, masih takut aja sama hari kiamat. Ya. Kiamat ditunggu nggak ditunggu juga akan datang. Pertama, tidak akan ada yang tahu hari kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitsa, dan tidak ada yang tahu besok tuh akan hujan atau tidak. Makanya pawang hujan yang di Lombok itu, Rara. Siapa namanya? Rara. Ya, itu nggak jelas itu. Ini kadang-kadang nih kalau mohon maaf ya, biasanya Betawi ini kalau mau hajatan nusukin apa? Bukan. Iya, golok. Dilempar dulu ke atas, bos. Ini buat apa nih? Terus dimasukin ke beras. Terus di bawahnya celana dalam. Celana dalamnya ini si penganten. Itu namanya khurafat itu, nauzubillah. Itu ingkah itu. Itu bisa sampai mengeluarkan kita dari Islam itu, nauzubillah min zalik itu. Nggak ada lagi pokoknya, udah nggak ada yang tahu. Terus wa mata dari nafsu madza taksibu goda, nggak ada yang tahu kapan hari esok. Terus wa ya'lamu ma fil arham, ya nggak ada yang tahu di USG sampai USG berapa 5 dimensi udah kelihatan tuh bonusnya tuh, ya kan? Wah, bayar sampai puluhan juta. Alhamdulillah, nanti anak kita laki-laki, pas keluar perempuan marah-marah, dasar sial, semuanya dia sial-sialin. Nggak ada yang tahu, ya'lamu ma fil arham, kata Allah. Udah urusan rahim tuh saya yang tahu, hanya aku yang tahu. Terus wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, dan kita juga nggak ada yang tahu kapan kita mati. Yang penting kita persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Tidak ada persahabatan nanti di hadapan Allah. Ya. Mungkin bisa jadi saya dengan Mas Ridho akan bermusuhan di hadapan Allah. Ya, bisa jadi saya sama antum-antum akan bermusuhan di hadapan Allah. Tapi insya Allah saya yakin di sini kita tidak akan bermusuhan. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kita tidak akan bermusuhan. Kenapa? Karena kita saling mengajak kepada kebaikan. Alhamdulillah, sekarang di Ngaji Plo, di Bengkel Hati, setiap sebulan sekali ada keluar 3 hari. Yuk kita luangkan waktu kita buat keluar 3 hari. Nah, kita minta dulu waktunya sebentar aja, ya. Sebagian aja waktunya, nggak usah semuanya, kan kata Allah kan mimma rozaqnahum, aku nggak minta harta kamu semua. Orang itu juga hartanya milik Allah kok. Ya, itu hartanya milik Allah. Ya, Allah tuh minjem sama kita. Kalau Allah yang minjem, kira-kira dibalikin nggak? Pasti dibalikin. Sekarang Allah minjem waktu kita. Nanti tanggal 21 kita keluar ke Kuningan, minjem waktu kita. Mau ngasih nggak waktunya sama Allah nih? Amir, mau ngasih Amir ya waktunya? Harus. Besok tanggal 16 ada Mas Surah dari sini. Sudah terbentuk dari sini. Bayan Hidayah Jumat pagi. Kamis malam di sini. Maka saya mengundang dan mengajak bapak-bapak semuanya
bagi bapak-bapak yang nanti malam Jumat tidak ada kesibukan, bawa istrinya duduk di sini ngaji, mendengarkan nasihat pentingnya menjadikan istri kita menjadi solihah. Kita hari ini pengen punya istri solihah, tapi kita nggak pernah membawa dia dalam ketaatan kepada Allah. Ya, padahal sering saya sampaikan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang kalau kamu punya, kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, ang takuna zaujatuhu salihatan. Yang pertama adalah istri yang solihah. Masya Allah. Kiai Uzairon sering sampaikan, surga dunia yang Allah berikan kepada orang ahli dunia sebelum dia masuk ke dalam surga adalah istri solihah. Istri solihah. Maka kesempatan besok nih malam Jumat, bawa istrinya ke sini. Kalau bisa nanti isyanya semua di Al-Uswah. Ya, isya di Al-Uswah nanti ada nasihat buat wanita. Nah, nanti teman-teman yang keluar Masyurah besok 3 hari, ketika bersihin dulu ya, Mir. Apa langsung? Habis bayar hidayah langsung pergi. Langsung. Keluarnya di apa? Cipayung. Hah? Ya. Aman, Mas. Itikaf di sini dulu. Bagi yang tidak keluar 3 hari, boleh pulang. Nanti ya kalau misalnya kerjanya ada longgar, Jumat Sabtu datang tuh ke Primar Estate tuh di sono, di Cipayung ya. Di Cipayung. Nanti ada nasihat-nasihat untuk istri solihah, untuk anak-anak. Yang kedua kata Nabi yaitu wa auladuhu abroron, anak yang soleh dan solihah. Yang ketiga wa khulata'uhu solihin, yaitu perkumpulan teman-teman yang baik. Kata Sayyidina Umar, kullu akhin wa jalisin la tastafidu fi amri dinika fafirra minhu. Kalau kamu berkumpul dalam satu perkumpulan, duduk dalam satu majelis, kok nggak ada urusan agamanya, mendingan kabur, nggak usah duduk lagi di situ. Kenapa? Melemahkan iman. Tapi kalau kita senantiasa melihat ada majelis-majelis kebaikan, maka hadir dan duduklah di situ. Kenapa? Karena suhbatus sholihin tazidul iman. Berkumpul dengan orang soleh itu, kata Imam Ghazali, meningkatkan iman. Kemudian menjadikan yakin kita betul kepada amal. Kemudian apalagi? Ada 3 tuh. Apa? Diampuni dosa-dosanya ya Allah ya. Coba ada catatannya Bang Dikin? Kalau kita kumpul sama orang soleh, salah satunya menambahkan iman, semangat dalam beramal. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang malas, jadi malas juga. Benar. Ya, jadi malas juga. Makanya kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Ya, agamanya seseorang itu tergantung dengan siapa dia berkawan. Ya. Kalau berkawannya sama anak-anak yang suka ngaji, insya Allah jadi ketularan ngaji. Masya Allah. Yang dia baca sholawat, tahajudnya nggak ketinggal, apalagi sholatnya. Tapi kalau kumpulnya sama orang-orang yang salah, jadi salah juga walaupun dia betul. Walaupun dia halal. 4 perkara ini kalau ada dalam diri kita, keluarga kita, maka kata Nabi kita termasuk orang yang sa'adah, orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tangannya yang pengen punya istri salihah. Wow. Yang pengen punya istri salah siapa? Ya, irfa'adiyakum, siapa yang pengen punya anak soleh? Pengen punya anak soleh. Alhamdulillah semuanya pengen punya anak soleh. Kata Imam Ghazali, kaifa nazunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihitnil jahilat. Bagaimana mungkin antum menginginkan anak yang soleh sementara terdidik dari bapak yang salah? Aduh, anaknya di pesantren, bapaknya tidur aja. Ya, anaknya ngaji, bapaknya sampai ninggalin sholat. Nauzubillah min zalik, ya Allah.
Orang yang paling durhaka di hadapan Allah adalah orang yang berani meninggalkan perintah Allah yang wajib. Perintah Allah yang wajib itu Masya Allah yang paling tinggi adalah sholat 5 waktu. Maka nafin nas illa fi sholatihim, kata para ulama. Apapun yang terjadi pada diri antum itu tergantung bagaimana sholat antum. Iya, jadi jangan salahkan bos, jangan salahkan pekerjaan, jangan salahkan COVID. Ya, jangan salahkan semuanya, salahkan diri kita yang belum baik sholatnya. Lihat deh, orang tuh kalau baik sholatnya baik semuanya insya Allah. Ya, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, udah pasti itu. Ya, udah pasti. Kalau ada orang sholat masih salah, terus aja sholat. Ada orang sholat masih maksiat, terus aja sholat. Nanti dengan sholatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rubah semua keburukan-keburukannya. Yang penting masih sholat. Jangan sampai ninggalin sholat. Nauzubillah min zalik. Ya, orang yang hatinya hitam itu adalah orang yang dia ketika dia tertinggal amal, dia biasa aja tuh, nggak ada rasa sedih-sedihnya. Ya, dia ketinggalan sholat subuh nih, nggak berjamaah. Kemana? Nggak sholat subuh berjamaah. Iya nih, gua capek, tapi biasa aja, nggak sedih. Maka nggak ada kebaikan dalam dirinya itu. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Insyaallah ya. Kemudian yang terakhir, wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim, ya. Jadi orang-orang kafir adalah orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah. Jadi bisa dikatakan begini, makanya ada hadis begini. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah menjadi kafir dengan terang-terangan. Maka kafir di sini maknanya keadaannya orang yang meninggalkan sholat seperti orang kafir. Keadaannya. Kenapa? Karena orang kafir dia tidak sholat. Orang kafir nggak sholat mah wajar, karena dia nggak ada perintah sholat. Yang parah itu yang mengaku beriman, mengaku jadi umatnya Nabi, tapi nggak mau sholat, nggak mau pergi ke masjid, nggak mau mengamalkan sunnah Rasulullah. Ini yang parah ini. Nah, ini mungkin disebut juga betul-betul kafir. Ya secara zahiriyah dia masih muslim, ya secara zahiriyah. Tapi wallahu alam secara lahiriah, secara batinnya wallahu alam. Dia kedudukannya di hadapan Allah seperti apa? Hari ini kita menginginkan kedudukan tinggi di hadapan Allah. Makanya kata Fudail bin Iyad, kalau nggak salah ya, saya dapat dalam Nafaisud Duror, la tatluban indal muhaimini mangzilah. Jangan berharap kamu ingin mempunyai kedudukan di hadapan Allah. In kunta tatlub inda nasin mangzilah. Tapi kalau kamu masih menginginkan punya kedudukan di hadapan manusia. Hari ini kita pengen punya kedudukan di hadapan Allah, tapi masih pengen disanjung sama manusia, nggak mungkin dapat. Ya, maka untuk mendapatkan kedudukan di hadapan Allah, jaga sholat. Ya, karena sholat itu pemisah antara orang beriman dan orang kafir. Sehingga wajar kalau ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai di luar waktunya, na'udzubillah min zalik, faqad kafara jiharon, sungguh dia telah kafir dengan terang-terangan. Keadaannya dia di hadapan Allah sebagaimana orang kafir. Karena orang kafir nggak dapat perintah sholat. Kalau antum sudah dapat perintah sholat, maka perintahnya aja tegakkan sholat, aqimis sholat dari dulu kisyamsi ila ghosakil lail. Kerjakan sholat, jangan kamu tinggalkan sholat. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Jadi kita sungguh-sungguh mengamalkan kewajiban-kewajiban kita, ya, mengerjakan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya kalau antum pengen baik, pengen punya derajat di hadapan Allah, bukan dari pakaian antum, bukan dari mobil antum, bukan, tapi dari takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang punya derajat di hadapan aku, kata Allah, adalah orang yang punya takwa. Apa itu takwa? At-taqwa hahuna wa asyara biyadihi, kata Rasulullah nih. Salatan. Takwa tuh di sini nih, kata Rasul. Di sini takwa ada di sini. Sampai menunjuk Nabi 3 kali, di sini takwa nih. Bukan di ucapan, bukan di pakaian. Pakaian takwa di sini. Nama bajunya takwa. Oh enggak, kalau pusatnya Jannah mah udah enggak takwa. Ya. Retop ya. Ngeri. Insyaallah. Paham insyaallah ya? Takwa di mana kata Nabi?
wa asyara biyadihi salatan. Nabi sampai menunjukkan di sini takwa nih, bukan di sini, bukan di sini kata Nabi. Bukan di sini yang bintang-bintang 5 7 sampai gelenger tuh bintang tuh. Takwa nggak di situ, tapi takwa di sini. Perasaan takut kamu kepada Allah takwa. Ya, khalwah fil jalwah ya. Kalau dalam ilmu tasawuf ya Ustaz ya. Khalwah fil jalwah. Dalam keadaan sepi antum takut kepada Allah, dalam keadaan ramai antum takut kepada Allah. Ya. Jadi jangan waktu ramai tangan kanan, giliran sudah di rumah tangan kiri. Ya, lagi ramai kayak gini nih, duduk minumnya dia. Tapi giliran di rumah, ya pas buka kulkas, nanggung lah ini aja. Innalillahi. Kayak gitu tuh, namanya nggak takwa kayak gitu tuh. Masya Allah. Itu namanya yura'unan nasa wala yuzlamuna illa qalila. Mereka beramal kecuali hanya sedikit dan pengen dilihat orang. Kalau lagi di majelis, astagfirullah. Zikir mulu lisannya, astagfirullah. Tapi kalau udah sendiri, waduh, sampah bibirnya itu. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang seperti ini harus kita takziahkan ya. Astagfirullah. Iya, jangan di tempat mertua tahajud, giliran udah pulang dari tempat mertua hilang tahajudnya. Lagi keluar 3 hari tahajud, di rumah nggak tahajud. Saya ya Allah. Allah. Pokoknya buat teman-teman ngaji peluang nggak adalah sholat ketinggalan ya, insya Allah ya. Nggak ada sholat ketinggalan. Wah ini parah sih kalau sholat sampai ketinggalan itu parah. Apalagi sampai, kenapa nggak sholat? Sibuk. Banyak padat, mana emen. Sampai lupa sholat emen, kacau emen. Emen itu sibuk apaan? Iya sibuk banget nih katanya. Astagfirullah. Apalagi sampai sholatnya digabungkan. Man jam'a baina sholataini min ghairi uzrin faqad atababan min abwabil kabair, kata Nabi. Barang siapa yang sengaja menggabungkan 2 waktu sholatnya tanpa adanya uzur, maka namanya tercatat dalam neraka jahanam. Namanya tercatat dalam pintu neraka jahanam. Ya, jadi nggak ada kesibukan, nggak ada uzur. Ntar aja lah sholatnya lah. Sampai akhirnya lewat waktunya, akhirnya dia kodok. Akhirnya dia kodok sampai apa? Dia kodok sampai waktu asar. Digabungkan kan, asar dulu. Oh iya, tadi nggak sholat, kodok jadinya. Faqad atababan, kata Nabi, sungguh telah tercatat namanya min abwabil kabair, termasuk orang-orang yang dosa besar dan namanya tercatat dalam neraka jahanam. Fulan bin fulan sudah akan masuk ke dalam neraka jahanam. Orang yang maksiat itu kata para ulama bukan hanya dia yang malu, bapaknya malu sampai ke kakek-kakeknya. Kata Nabi dalam hadis riwayat yang sahih, orang yang beriman, orang yang beramal, bukan hanya dia yang bahagia, orang tuanya akan dibahagiakan di hadapan Allah nanti. Orang yang bermaksiat sebaliknya, anak bapak nih maksiat nih, ya kan, genjreng-genjreng waktu sholat, ya, ngerokok, nyantai, ngomong ngarol ngidur sampai sholat ketinggalan. Bukan hanya dia yang mendapatkan azab dari Allah, bapaknya pun kata Rasulullah SAW akan mendapatkan malunya di hadapan Allah nanti. Kalau antum sayang sama orang tua antum, jangan maksiat. Insyaallah ya. Maka di antara tanda bukti baiknya kita kepada orang tua kita, jangan maksiat. Ya. Kalau maksiat berarti kita nggak taat, nggak berarti kita nggak sayang sama orang tua kita. Insyaallah ya. Semoga Allah pahamkan kita dalam agama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nggak? Tolong diulangi tafsirat qalbin salim tadi. Oh ya. Supaya ada orang tamu iman. Masyaallah. Biqalbin salim, yang pertama al-qalbus salim ay ya'lama annallaha haqqun. Menurut Muhammad bin Sirin, yang dimaksud dengan qalbun salim adalah ay ya'lama annallaha haqqun. Meyakini Allah dalam hati, tidak ada keraguan. Kemudian yang kedua yaitu la raiba fihi, tidak ada keraguan atas janji-janji Allah. Ya. Kemudian menurut Sa'id bin Al-Musayyab atau Al-Musayyib, huwa al-qalbu as-sahih wa huwa qalbul mu'min. Yaitu setiap hatinya orang beriman itu termasuk qalbun salim. Ini pendapat yang paling ringan kalau menurut saya. Ya. Kita ini semuanya punya qalbun salim karena kita meyakini Allah, walaupun kadang-kadang kita suka pelanggaran sama Allah.
Nggak yakin antum dengan janji Allah besok makan apa, itu termasuk dosa itu kepada Allah. Nah, tapi menurut Sa'id bin Musayyab ya, beliau mengatakan huwa qalbun al-salih huwa al-qalbus sahih wa huwa qalbul mu'min. Ya, yaitu setiap hatinya orang beriman, itu termasuk qalbun salim. Jadi kita semuanya qalbun salim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai qalbun salim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi? Ini alumni Temboro juga ini, senior saya ternyata. Mondok di Temboro tahun berapa? 70 ya? Berapa? Sama Kiai Usman berdiri. Oh, sama Kiai Usman. Iya. Wah, kulo di sini duduk pelanggaran sekali nih. Kiai Usman tuh wafat, udah wafat ya? Sudah. Yang ngajarin ini kan Jauharul Maknun ya? Iya di Temboro. Ya, beliau ngajar Jauharul Maknun saya. Ya Allah yarham ya. Ingat-ingat Kiai Usman, kita doakan Al-Fatihah. Kalau beliau tuh kalau ngajar lucu banget. Tapi saya tuh pelanggaran kalau ngajar beliau karena di seluruh santri kan digabungin suka tidur karena yang ngajarnya suaranya nggak kedengeran beliau ini ya. Itu dia diterangkil. Ya diterangkil ya. Berarti satu letting sama Kiai Usman. Ya, Masya barokah Mas kedatangan Kiai. Alumni Temboro tahun 70-an. Saya pelanggaran di sini, duduk di sini nih, Masya Allah ya. Ala hadhihinnya wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadrati khususan Kiai Usman ghafarallahu lahu dzunubahu wa satarajubahu afid alaina min barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu bangku dulu sama Kiai Usman ya. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Itu Ustaz. Ini saya minta tegasnya gimana kalau yang zakat mal itu. Nah, zakat mal ini kan ada orang yang itu tadi ya 10 juta pokoknya setiap bulan 2,5% karena dia merujuknya kepada setahun, kalau di setahunin kena gitu. Ada yang begitu kan sekarang ini gitu banyak ya? Kan seperti itu. Sekarang tegasnya gimana? Kita yang punya penghasilan itu apakah benar-benar ada zakat profesi atau nggak ada, ataupun kalau ada, apakah tadi yang setelah pengeluaran macam-macam dulu, sisa tabungannya, misalnya bersihnya, atau gimana? Ustaz Reza pernah belajar fikih kontemporer nggak? Iya. Gimana? Nggak ada zakat profesi. Iya, kalau saya cenderung kepada tidak ada zakat profesi. Kalau saya cenderung kepada tidak ada zakat profesi. Jadi teman-teman berapapun antum penghasilannya, kalau ada yang nodong di masjid, dia bukan ambil zakat, tapi tukang todong di masjid. Paham di sini insya Allah? Jadi nggak ada Ustadz. Antum aman lah insya Allah lah. Tegasnya nggak ada udah. Kecuali dibeliin emas ya? Dibeliin emas itu pun kalau sudah mencapai nisab dan tidak dipakai sama sekali. Kalau seumpama mami punya emas 1 kilo setiap tahun pas mau zakat dipakai 1 hari, ya nggak wajib zakat nih, aman nih. Ya, misalnya punya emas nih, ya kan pas mau waktu zakat dipakai buat keundangan, buat main, ya nggak wajib zakat. Enak kan? Tapi beda ya, emas dengan perhiasan nanti beda ya. Beda ya, sama antam dan sebagainya tuh beda tuh zakatnya itu. Kalau pendapat Imam Ahmad, zakatnya hanya seumur hidup sekali tuh emas itu. Iya, dulu. Seumur, jadi kalau kita mau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad, seumur hidup sekali aja jadinya. Tapi harus pindah mazhab. Tapi kalau menurut mazhab kita, ya wajib setiap tahun. Terus harta yang dipakai nggak wajib dizakat, seperti mobil 3 ngejejer di depan nggak wajib dizakat, tenang Mas. Aman. Motor 5 apa 7 di depan itu nggak wajib dizakatin itu. Aman ya? Apalagi PCX, apalagi spesi nggak wajib zakat kalau spesi. Atau spesi malah wajib zakat antum ya? Spesi malah wajib zakat. Iya katanya, percaya banget lagi. Kok harusnya kamu beli Harley belinya spesi kok? Mir nanti jadi investasi pondok aja itu kalau antum udah ganti ya. Dalam boxnya kan kontrak MM-an kan? Apanya? Dalam box spesial. Oh iya benar itu. Tapi kalau dapatnya nggak simpen setahun nggak wajib zakat juga kan?
Iya, dia tanda tangan 5 miliar. Ya kan, tapi nggak dikumpulkan sampai setahun, nggak disimpan, dia nggak wajib zakat juga. Infak aja. Kata Amir begini, gua kemarin ngaji tentang infak, walaupun gua dapat proyek 5 miliar, gua ngasih 200.000 aja lah, ya nggak apa-apa juga. Cuman ya pelanggaran, soal adab, kata Mas Ridho. Berarti ini saya mengambil kesimpulannya, bukannya kita nggak usah keluarin 2,5% itu, mungkin teman-teman juga di sini Ya. sedekahnya mungkin di atas 10% mungkin ya, lebih atau 50%. Jadi maksudnya lebih kepada nggak mengharamkan yang Allah halalkan gitu. Betul. Kalau usul saya teman-teman, kalau punya uang langsung aja sedekahkan, diinfakkan. Dan infak tadi nggak ada batasannya. Mau antum punya uang 1 juta infak 1.000 ya mangga, namanya infak. Tapi beda dengan zakat. Kalau zakat harus ada hitungan dan nisabnya. Jelas kalau zakat. Kalau infak terserah. Antum mau punya 100.000 dijakatin diinfakkan 90.000 nggak apa-apa juga. Punya 1 juta infakkan semua boleh. Nggak apa-apa juga. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dapat hadiah langsung diinfakkan 7 miliar, malam itu diinfakkan, malam itu 7 miliar diinfakkan. Sehingga pembantunya mengatakan, buat besok bagaimana? Oh iya, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Sekarang sudah habis. Ya udah, jangan nunggu besok ada lagi dari Allah. Sayyidatina Aisyah, ini barokah ngaji sama Gus Yusuf kemarin. Insyaallah ya. Semoga Allah pahamkan kita semuanya. Insyaallah ya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Ini yang nanya Ustaz semua ini, waduh, berat ini. Bagaimana terus kalau orang yang mengakali zakat di dalam satu haul? Contoh? Kan ada sebagian tuh orang yang mendem harta, ketika udah mau 1 haul, jarak-jarak sebelumnya itu dia nanti hartanya diinvest ke sini, situ, situ. Nanti terus gitu. Yang tadi saya bilang, kayak mami punya emas 1 kilo, pas waktu zakat dia pakai, seminggu sebelum zakat dia pakai. Kalau tanya bagaimana, ya pelanggaran juga sih, ya. Tapi ada, kalau antum mau, itu ibaratnya kalau kata ulama bakhil kali ya. Iya, ngakalin Allah gitu ya, mungkin bakhil kali ya. Kalau tanya antum bagaimana ya, tahu. Tapi kalau haram atau tidak haramnya, wallahu a'lam saya. Jadi kayak gitu Ustaz ya. Jadi ibu-ibu yang punya perhiasan, yang punya emas, ya caranya kalau nggak mau dizakatin tadi, disimpan dulu seminggu sebelum waktunya pembelian, pakai buat kondangan. Nggak zakat kalau kayak gitu. Tapi namanya orang bakhil. Apa kata Nabi? Al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, qaribum minan nar. Orang bakhil tuh jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka jahanam. Sebaliknya Gus. Sebaliknya aja. Basakio. Oke, siap. Insyaallah ya, semoga Allah pahamkan kita. Kita baca Al-Fatihah ya 3 kali buat mami supaya kandungannya Allah sehatkan, Allah kuatkan sehingga nanti kandungannya nggak ada apa-apa. Dan teman-teman yang hamil ya, istrinya Denny ya, Masya Allah, terusnya istrinya Ari, siapa lagi yang hamil angkat tangan istrinya? Istrinya Kuku ya. Mudah-mudahan Al-Fatihah 3 kali ini buat para istri-istri yang sedang hamil dan keluarga kita ya, khususnya buat mamihnya Devian. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan janinnya, Allah sempurnakan nanti cabang bayinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرحمة وميم الملك ودال الدوام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل حافظ أننا ولهم من النار نورا لنا ولهم في القبور وزواجنا ولهم على الصراط وأعمالنا ولهم يوم الفزع الأكبر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر المستضعفين في فلسطين وانصر الداعين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم فرق جمعهم شتت شملهم ولا تبلغهم آمالهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل إبرة للمعتبرين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذاب الكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أمورنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا عظيم اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا عظيم. نسألك بمعاكد العز من أرشك ومنتهى رحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات كلها أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وقروبنا وتقضي حاجاتنا وديوننا وتفهمنا وتفهم بنا وتنورنا وتنور بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا ذنوبنا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وقروبنا وتقضي حاجاتنا وديوننا وتقضي حاجاتنا وديوننا وتقضي حاجاتنا وديوننا وتفهمنا وتفهم بنا وتنورنا وتنور بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا لا إله إلا الله
warhamna bila ilaha illallah, waftah lana bila ilaha illallah, wangsurna bila ilaha illallah, wahdina bila ilaha illallah, wahdina bila ilaha illallah, warzuqna bila ilaha illallah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hadzal makan warhamna fi hadzal makan wangsurna fi hadzal makan wangsurna fi hadzal makan wahdina fi hadzal makan. Barik lana bila ilaha illallah birahmatika ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kammil ma'aniha, kammil ma'aniha, kammil mabaniha khususan mahat ar-ridha, kammil ma'aniha, kammil mabaniha, asri aradiha ya Allah, ya Allah, abqiha ila yaumil qiyamah, abqiha ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا ميسر، يا ميسر عسر علينا كل عسير ولا تعسر كل كثير. حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير. حسبنا الله لما همنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن خدعنا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك لنا في هذا المجمع خصوصا ngajib lo bengkel hati ya Allah biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal ya bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah. Fashfa' lana indal maulal azim, tahhir qulubuna min kulli wasfin, tahhir qulubuna min kulli wasfin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah sallallahu ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi hablil bari ya Allah. Ini saya kasih amalan buat teman-teman yang lagi hamil, banyak-banyak baca alam nasroh ya, banyak-banyak baca alam nasroh. Kemudian buat teman-teman juga yang banyak masalah, banyakin baca alam nasroh dan banyakin baca solawat. Kata Nabi, barang siapa bersolawat kepadaku, qudiyat hawaijuhu, maka akan diselesaikan semua masalahnya. Jadi kalau pengen selesai semua masalah, cuma satu, banyakin solawat. Insya Allah ya. Karena sebut nama Nabi itu keberkahan buat kita semuanya, kebaikan buat kita. Ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas? Sakit.